Hai Pak Denny, selamat malam. Pak Denny mau bertanya nih Pak. Ini dilema lagi nih. Jadi temanya tentang dilema mahasiswa tingkat akhir. Nah Pak Denny, gimana sih Pak menurut Bapak itu apa namanya? Ketika mahasiswa itu tuh takut untuk bertemu dengan dosen. Nah, karena image yang dibangun dari komunitas mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang seleting itu biasanya itu apa namanya mengimagekan bahwasanya dosen A ini galak gitu, kalau ditemu itu tuh susah gitu kan, giliran ketemu nanti dosennya marah-marah tuh, bahkan ada yang sampai tuh nyerahin tugas akhirnya ya dalam bentuk proposal atau sudah dalam bentuk apa namanya udah lembaran sampai bab akhir seperti itu dibuang tuh Pak, dilempar itu Pak. Nah itu tuh kira-kira tuh menurut Bapak itu tuh gimmick atau gimana sih seorang dosen yang seperti itu? Nah misalkan memang itu nggak gimmick Pak, si dosen tersebut adalah memang karakternya seperti itu. Nah solusi dari Bapak sendiri bagaimana untuk para mahasiswa yang menjadi bimbingan dari beliau dosen tersebut, begitu Pak? Silahkan Pak. Oke, saya jadi bingung. saya juga nggak pernah alhamdulillah dan nggak pernah dapat pembimbing yang galak. Iya, alhamdulillah gitu nggak pernah dapat pembimbing galak, jadi dia bingung menginterpretasikan. Tapi yang pasti nih teman-teman, ketika mau bimbingan itu siapkan dulu. Jadi satu yang perlu disiapkan adalah teman-teman buat semacam mapping. Jadi mind mapping yang dalam bentuk itu panah-panah, yang itu dimana yang akan ditanyakan ke pembimbing. Tahu kan mind mapping? Mind mapping banyak tuh. Mind mapping itu semacam apa namanya tuh, arah pembicaraan apa yang harus kita tanyakan ke pembimbing agar kita terlihat punya inisiatif gitu. Ketika teman-teman tidak punya inisiatif apa yang mau dibicarakan, pembimbing itu juga kadang-kadang ini mahasiswa susah sekali diajak ngomong. Nah karena kita nggak punya inisiatif membuat mapping pertanyaan terlebih dahulu. Nah sarannya nih itu tadi, buat mind mapping, kemudian dari mind mapping itu timbullah sebuah pertanyaan yang kita tanyakan. Nah karena kalau kitanya diam, sebagai mahasiswa diam, itu dosen juga bingung. Nah karena tidak semua dosen memang memberitahu atau memberikan solusi terkait apa yang menjadi penyelesaian. Tapi dosen itu terkadang nih lebih pada bagaimana sih inisiatif dari mahasiswa sendiri, seperti itu. Jadi nggak ada dosen yang killer sih, menurut saya sih begitu. Cuman karena persepsi yang dibangun sebelumnya, wah kalau ketemu dosen ini seperti ini, nggak ada, sebenarnya nggak ada seperti itu. Asalkan kita sebagai mahasiswa punya mind mapping yang bagus. Mind mapping itu dirancang dari kecil menjadi besar, yang dari mind mapping itu yang kita tanyakan. Nah seperti itu. Karena karena dosen-dosen killer itu memang ya bisa aja mungkin beliau sibuk, atau karena memang benar-benar sibuk sehingga waktu untuk mencari menyimpulkan, meminta tanggapan itu dari mind mapping yang kita buat, kemudian kita ajukan sebuah pertanyaan. Nah misalnya seperti ini, Pak, rencana saya di bab 3 tuh metodenya ini, populasinya ini, kemudian sampel ini menggunakan ini, dikarenakan ada ini, menurut Bapak bagaimana? Nah seperti itu. Jadi kita yang punya inisiatif, karena kebanyakan mahasiswa karena kalau kita nggak punya inisiatif, dosennya marah-marah, datang terus kamu mau ngapain ke sini? Nah karena nggak punya inisiatif untuk membuat sebuah pertanyaan yang memang untuk membuka diskusi seperti itu. Kalau misalnya dosennya itu membuang, yaitu sebuah tantangan buat kita untuk meyakinkan bahwa apa yang kita tulis itu berdasarkan bimbingan yang selama ini kita lakukan, dan kita buktikan bahwa kita bisa. Nah, seperti itu sih. Nggak ada dosen yang killer ya.
Oh iya Pak, berarti ini kan kaitannya kan dengan tugas akhir. Berarti tugas akhir itu memang pure dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu memang harus punya kerangka konsep dari apa yang mau mereka kerjakan. Kemudian sebenarnya pembimbing itu berarti tugasnya hanya untuk mengarahkan dari apa yang mereka mau kerjakan. Seperti itu ya Pak ya? Sebenarnya tema-tema yang dibangun di penelitian itu ada dua, tema dari inisiatif sendiri, atau tema secara berkelompok tuh biasanya berkolaborasi dengan dosennya, seperti itu. Tetapi tidak serta-merta ketika berkolaborasi dengan dosennya, seorang mahasiswa ini itu ngikut terus apa yang diomong sama dosennya tanpa punya inisiatif. Nah, seperti itu ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi walaupun ini inisiatif ataupun tema-tema dalam penelitian itu bisa dari inisiatif sendiri atau dari inisiatif yang dikeluarkan oleh pembimbing untuk berkelompok, seperti itu. Tetapi tidak serta-merta ketika inisiatif berkelompok yang dikeluarkan dari seorang pembimbing untuk kelompok nih ya, misalnya gini, pembimbing ini mengatakan penelitian tentang diabetes mellitus misalnya. Diabetes mellitus yang bimbingan itu ada 5 orang, maka untuk variabel yang terikatnya diberi satu. Kemudian setiap kali bimbingan itu bertanya tuh ke pembimbingnya, Pak ini apa. Nah, berbeda dengan misalnya yang punya inisiatif sendiri, saya pengen ini terus seperti ini. Nah, sebenarnya itu walaupun misalnya inisiatif pribadi ataupun inisiatif dari dosennya, mahasiswa tuh harus mengetahui penelitian atau proposal itu mau dibawa kemana, seperti itu. Karena pembimbing itu cuma mengarahkan, oh ya seperti ini betul, oh ya harusnya seperti ini, jadi ini bisa direvisi dulu. Nah, seperti itu. Kalau dalam misalnya di presentasi itu mahasiswa itu mungkin ya 60% dia yang melakukan, kemudian 40% itu arahan dari pembimbingnya, seperti itu. Jadi 60% itu inisiatif mahasiswa sendiri, 40% itu arahan dari pembimbingnya, seperti itu. Berarti ada peran pembimbing juga sebenarnya nggak sampai 5%, paling 40%. Maka dari itu buat mind mapping kemudian ditanyakan, begitu. Oke Pak Denny. Nah, satu lagi nih Pak Denny, untuk kemampuan mahasiswa itu kan beda-beda ya Pak Denny, dan karakternya tuh pun juga beda-beda Pak Denny, karena background yang dibangun mungkin ya, karena yaitu tadi tidak semua mahasiswa itu mereka punya kemampuan yang sama gitu. Tidak mendiskreditkan mahasiswa pinter atau enggak ya Pak Denny, namun punya kemampuan yang berbeda seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak dari seorang pembimbing menghadapi mahasiswa yang seperti itu Pak? Apakah misalkan nih Pak, misalkan kayak tanda kutip mahasiswa tersebut itu lambat, misalkan seperti itu. Nah, apakah masih tetap seorang pembimbing itu istilahnya tuh kayak ngecolke mahasiswanya, kayak ya udah pokoknya mahasiswa ini itu ya harus, kamu tuh ya sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir, yaitu tugasmu, konsepmu, kayak gitu-gitu. Nah, ya udah itu selesaikan gitu, nanti kita diskusikan bersama, seperti itu. Apakah kayak gitu Pak Denny gitu? Sedangkan mungkin mahasiswa tersebut juga tidak mampu untuk melakukan itu gitu, membuat itu. Nah, gimana Pak Denny? Apakah seorang pembimbing masih tetap untuk sebagai seorang pembimbing dari konsep yang sudah disiapkan oleh mahasiswa tersebut, ataukah pembimbing juga bisa tuh memberikan ide atau malah membikinkan judul misalkan, seperti itu Pak Denny? Oke. Yang pasti sebelum mahasiswa itu ditunjuk seorang pembimbing, sebelum memang itu ditunjuk, dibagi terlebih dahulu nih,
Misalnya dari 40 mahasiswa, dilihat dulu nih, oh dari 40 mahasiswa ini ditawarkan, misalnya gini, kalau saya pribadi berpendapat dari 40 mahasiswa ini ditawarkan terlebih dahulu mau sama pembimbing siapa, diberikan alasannya apa, seperti itu. Kemudian alasan pertama itu ya, jadi diberikan tawaran dulu ke mahasiswa. Teman-teman dari 40 ini, misalnya contoh 41 kelas ada 40, diberikan tawaran, teman-teman 40 ini mau yang jadi pembimbing siapa. Nah seperti itu. Ketika sudah seperti itu, karena kita memberi keleluasan kepada seorang mahasiswa, karena kalau misalnya kita sudah patenkan dari awal, maka nanti ketika mahasiswa itu saya nggak cocok dengan bimbing ini, tapi kenapa saya disuruh ke sini gitu, saya pengen ini bimbing ini, karena sudah sefrekuensi, misalnya seperti itu yang pertama. Jadi tawarkan dulu pada mahasiswa untuk mereka memilih teman-teman mau bimbing siapa, seperti itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ketika seorang itu sudah berhadapan dengan seorang pembimbing, nah makanya fungsi pembimbing kan 40% dia memberikan pengarahan, 60% itu adalah dari mahasiswa sendiri. Tetapi misalnya, oh ini mahasiswanya sepertinya lambat gitu, oke lah, pembimbing memberikan arahan, memberikan gambaran memberikan gambaran besar. Kemudian mahasiswa itu diminta untuk membuatkan mind mapping. Mind mappingnya tuh bentuknya seperti ini. Nah, coba buat yang model seperti ini. Misalnya, tapi diberi waktu, misalnya saya tunggu sampai 1 minggu ke depan. Coba dibuat mind mapping sejumlah ini, bisa selesai apa tidak. Seperti ini. Jadi diberi tantangan. Karena memang itu, karena tidak mahasiswa lambat itu karena nggak diberi tantangan tadi. Jadi dosennya itu bilangnya ya oke saja, tapi tidak diberi tantangan. Saya berikan seperti ini, setuju nggak? Kalau misalnya setuju temanya ini saya beri tantangan dalam 10 hari ke depan, bisa nggak menyelesaikan seperti ini dalam bentuk mind mapping, seperti itu, mapping pemetaan. Nah seperti itu sih. Jadi ada dua tadi ya. Yang pertama dari sebelum ditunjuk siapa pembimbingnya, maka seorang mahasiswa itu diberi tawaran dulu dia mau milih siapa. Betul, karena namanya chemistry, chemistry, kedekatan hubungan, bina hubungan itu mungkin sudah terbentuk sebelumnya. Yang ini nih cocoknya ini sama sefrekuensi pemikiran, ataupun model-modelnya sama dengan model-model yang saya inginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ini tadi mind mapping tadi. Oh baik Pak Denny, berarti tidak serta-merta pembimbing untuk menghadapi mahasiswa yang memang punya kemampuan kurang dari yang lainnya, misalkan seperti itu, katakanlah seperti itu bukan serta-merta pembimbingnya itu yang membuatkan ya Pak Denny berarti, tapi di-trigger seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi kita berikan tema besar, tapi kemudian kita tantang mereka untuk membuat sebuah mapping yang mapping ini sebenarnya menggambarkan dari apa yang kita maksud tadi, tetapi kita berikan keyword-keywordnya. Nah seperti itu, misalnya kita beri waktu 5 hari, nah seperti itu. Oh ya baik, oke Pak Denny, terima kasih banyak atas penjelasannya. Berarti nih Pak, closingnya, dosen killer pada saat bimbingan itu gimmick apa enggak Pak, berarti Pak? Nggak ada, kayaknya nggak ada ya, saya juga belum pernah dapat dosen killer. Cuman kalau dosen yang super sibuk tuh banyak gitu. Saya juga pernah dapat. Yang penting kita sebagai mahasiswa, satu punya mapping, kemudian punya inisiatif pertanyaan. Yang pertanyaannya itu harus dijawab oleh pembimbing itu tadi. Nah seperti itu. Ketika misalnya kita tuh bingung, tanya lagi kata kuncinya apa yang harus kita cari. Nah seperti itu. Tanya terus sampai dosennya bilang oke, sudah cukup ya, nanti bisa kita ketemu lagi, seperti itu. Harus punya inisiatif. Oh begitu. Oke Pak Denny, berarti kesimpulannya adalah tugas akhir itu adalah tugas pure dari mahasiswa ya Pak Denny ya, berarti seperti itu. Nah tugas pembimbing hanya untuk mengarahkan dan memberikan tambahan atau mengurangi yang akan mereka kerjakan, seperti itu ya kan Pak Denny ya? Betul. Ya oke. Seperti itu teman-teman, jadi tidak ada dosen yang killer ya.
kalaupun menurut teman-teman itu tulisan itu killer sampai buang-buang apa namanya kerjaan teman-teman tuh sampai dilempar gitu, itu tuh gimmick teman-teman berarti. Begitu ya Pak Denny. Yes, baik seperti itu sih. Oh iya, oke Pak Denny, terima kasih atas penjelasannya. Oke teman-teman, kalau ada komentar atau pertanyaan kepada Pak Denny nih, perwakilan nih, selaku dosen pembimbing nih, mungkin jadi dosen pembimbing favorit nih teman-teman ya. Nah, bisa tuh ditulis di kolom komentar. Oke, see you next videos. Bye.